pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan. 2. Merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena pasti bayar pada pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Masuk lagi ke jaringan transmisi. Jaringan transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk main substation. Di sini kita lihat gambar dari itu pembangkit menuju ke trafo step up 50.000, 250.000, 500 kV dari trafo step up ke sutet yang bertegangan 500 kV. Dari sutet 500 kV menuju ke trafo stop down yaitu 500 sampai 100 kV. Dari trafo stop down menuju lagi ke sutet 150 kV. Dari sutet 110 kV menuju lagi trafo distribusi 120-120 kV. Dan trafo distribusi menuju ke pelanggan. Masuk ke teori transmisi. Berdasarkan teori transmisi, saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator atau pembangkit listrik sampai distribusi stasiun hingga sampai pada konsumen guna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Saluran darat tegangan tinggi memiliki tegangan operasi antara 30 volt sampai 120 kV. Konfigurasi pada umumnya single ada double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 pasang dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan pengantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali. Masuk lagi ke saluran transmisi sub A. Bagian sistem transmisi ke A-R. Sirkuit tunggal yaitu transmisi tegangan tinggi, yaitu transmisi tegangan tinggi sistem 3 pas dengan 3 buah pengantar pas dan 1 buah kawat tanah. 2. Sirkuit ganda yaitu transmisi sistem 2 kali pasar 3 yang masing-masing sirkuit terdiri atas 3 buah pengantar pasar dan 1 kawat tanah. Masuk ke gangguan pada transmisi. Gangguan pada transmisi ada beban lebih disebabkan dengan keadaan pembangkit yang kurang dari kebutuhan bebannya. Hubung singkat. Jika kualitas isolasi tidak memenuhi syarat yang mungkin disebabkan faktor umum, mekanis, dan isolasi bahan isolator tersebut. Kegagalan lebih yang membahayakan isolasi peralatan gardu. Gangguan stabilitas karena hubung singkat yang terlalu lama. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik, energi listrik dari gardu distribusi dan mendistribusikan tenaga listrik tersebut ke beban. Berikut adalah gambar dari jaringan distribusi ke pelanggan. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah pembagian atau penyaluran produk ke pihak-pihak terkait seperti pelanggan. Saluran yang biasa disebut dengan distribution channel membagikan produk dalam bentuk barang. Ini adalah gambar perbedaan jaringan distribusi dan transmisi. Perbedaan jaringan distribusi sudah terlihat. Dimana jaringan apa itu JTM dan gambar dari JTM. JTM adalah jaringan tegangan menengah atau disingkat JTM, atau sering disebut jaringan distribusi primer, adalah suatu bagian daripada sistem tenaga listrik antara gardu induk dan gardu distribusi. Kita masuk lagi ke apa itu JTR. Jaringan tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen.
Berikut adalah gambar DVR ke pelanggan. Pada gambar tersebut berikut saluran ke konsumen. Di situ ada gambar, yaitu ada gambar KWH. Kita masuk pembahasan dasar teori distribusi. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan salah satu bagian dari suatu sistem tenaga listrik yang dimulai dari PNP incoming di gardu induk atau disingkat GI sampai dengan alat pembatas dan pengukur APP pada instalasi konsumen yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk sebagai pusat-pusat beban ke pelanggan secara langsung atau melalui gardu-gardu distribusi, gardu trafo dengan mutu yang memadai sesuai standar pelayanan yang berlaku. Dilihat dari tegangan, sistem distribusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu distribusi primer, sering disebut sistem jaringan tegangan menengah atau singkat DTM dengan tegangan operasi nominal 20 kV sampai 11,6 kV, dan distribusi sekunder sering disebut sistem jaringan tegangan rendah atau disingkat DTR dengan tegangan operasi nominal 380 sampai 220 volt. Suatu tegangan listrik secara sederhana terdiri atas sistem pembangkit, sistem transmisi gardu induk, sistem distribusi, dan sistem sambungan layanan. Sistem-sistem ini saling berkaitan dalam bentuk suatu sistem tegangan listrik. Masuk lagi ke sistem pemeliharaan saluran transmisi. Sistem pemeliharaan saluran transmisi dan gardu induk memiliki beberapa komponen-komponen untuk melindungi tegangan yang datang melalui pembangkit dan menjaga kestabilan tegangan agar tidak ada overload seperti linking arrestor, disconnection, switch, current transformator, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa komponen pada saluran transmisi. Yang pertama ada konduktor, terdiri atas tembaga, baja, dan dilapisi oleh aluminium yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Selanjutnya ada tower, atau bisa dikenal dengan sutet atau sut. Ada beberapa jenis tower, yaitu plastic tower dan pola tower. Beberapa metode pemeliharaan pada saluran transmisi. 1. Ground patrol merupakan pengecekan secara berkala dan mengawasi secara visual terhadap tower-tower yang sudah ditemukan. 2. Clean up inspection. Sesuai dengan namanya, ini merupakan metode dengan pendakian terhadap tower meliputi kondisi fisik dan konduktor atau kabel insulator dan lain-lain. 3. Thermovisi, metode pemeliharaan dari bawah atau bisa juga menggunakan drone, lebih memfokuskan pada bagian sambungan. Gardu distribusi. Gardu distribusi adalah bangunan gardu transformator yang memasuk kebutuhan tenaga listrik bagi para pemanfaat, baik dengan tegangan menengah atau singkatan TIM maupun tegangan rendah atau singkat TR. Gardu distribusi merupakan kumpulan gabungan dari perlengkapan hubung bagi baik tegangan menengah dan tegangan rendah. Jenis perlengkapan hubung bagi tegangan menengah pada gardu distribusi berbeda sesuai dengan jenis konstruksi gardunya. Pemeliharaan gardu distribusi. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga atau memelihara peralatan dan fasilitas, serta mengadakan perbaikan atau penyesuaian dan mengganti yang peralatan diperlukan sehingga terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan. Semakin baik penyaluran tenaga listrik yang diterima konsumen, maka semakin baik pula kendala penyaluran tenaga listriknya, yang ditatai dengan bertambahnya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Pemeliharaan gardu distribusi atau bisa disebut revisi, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap gardu distribusi, baik bagian sipil bangunan gardu dan bagian elektris gardu, komponen gardu sebagai peralatan penyaluran distribusi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari
sampai saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.